Halo guys, balik lagi di channel gue Hendy CV. Nah, kali ini kita coba bongkar ya reksadana mana sih yang besar keuntungannya di aplikasi Peluang pastinya. Oke, kita langsung ke aplikasi Peluang aja. Nah, jadi gue jelasin lagi ya. Aplikasi Peluang ini bukan hanya investasi kripto aja ya atau trading kripto, kita juga bisa di reksadana juga ya. Kalau kalian nggak tahu reksadana apa, bisa ditonton lagi di playlistnya, ada reksadana di Peluang. Nah, intinya reksadana itu kita cuma menaruh modal di suatu platform atau tempat ada manajer investasi yang mengelola uang kita itu dan disebar ke beberapa instrumen investasi ya, dan dari situ kita dapat untung tanpa kita mantau market. Beda sama trading ya. Kalau trading kripto kita harus mantau market, kripto yang mana, market yang bagus yang mana. Kalau dia mah nggak usah kita pantau, dia tetap dapat untung setiap harinya selama kayak 24 jam ya. Oke, kita ke portofolio aja. Nah, pertama gue kasih tahu apa aja sih reksadana gue di sini. Nah, reksadana gue di sini gue cuman pakai sama apa lagi nih? Sailendra pendapatan tetap ya, SPTP ya. Keuntungannya gue udah 72.000 dengan modal 3 jutaan. Dan UAB ya, UABM, dana membangun negeri kalau nggak salah ya, dengan keuntungan 11.000, 2.700.000. Nah, kenapa yang di bawah kecil tapi di atas lebih besar? Nah, nanti kita ulas ya. Di BNI gue udah 682 ya. Nah, karena ini BNI ini beda reksadana nih. Ini reksadananya beda-beda, ada yang pasar uang, ada pendapatan tetap, ada reksadana saham. Nah, kalau kalian mau tahu reksadana saham juga ada videonya juga, udah gue bikinin di playlistnya juga. Oke, kita langsung ke reksadana aja. Kenapa bisa? Jadi kalau kalian mau pilih reksadana itu, lihat dulu ibaratnya tuh per tahunnya itu berapa bunganya, dan turunnya juga dia berapa persen. Kalau kita ke reksadana, nah di reksadana ini banyak ya, ada reksadana campuran, pendapatan tetap, ada juga dana USD, dolar ya itu ya, ada pasar uang dan saham ya pastinya. Oke. Nah, di sini kita ada campuran. Nah, di campuran ini gue di Sailendra balance ya. Di sini gue keuntungannya lebih besar karena pertama modalnya juga lebih besar. Dia minimal harus 100.000 kalau di Sailendra ini ya. Nah, tapi dengan biaya gratis sih nggak ada pemotongan PPN, pajak dan lain-lain. Tapi di sini itu dia ada kayak penurunan per tahunnya itu cuma 6,8% ya per tahun, tapi imbal hasil keuntungannya tuh bisa 24%. Ini cuman gambaran aja nih guys. Jadi bisa besar lagi, bisa kecil, itu tergantung dari manajer silent balance ya, atau keadaan ekonomi fundamental ya. Kalau ini lebih besar di saham sama kas dan deposito ya, lebih ke saham ya. Makanya di keuntungannya besar dan risiko asetnya itu moderate high. Nah, moderate high itu apa? Resikonya tuh masih sedang tapi ada resikonya juga. Cuma bedanya sama UAB ya. UAB apa tadi ya? Kita lihat dulu. UAB pasar campuran. Nah, pendapatan tetap tadi gua biasanya. Nah, ini nih, membangun negeri. Nah, kenapa ini lebih kecil daripada yang tadi? Padahal sama aja ya, reksadana juga. Yang pertama dia minimal 10.000. Kalian bisa beli di sini. Minimal dananya ya. 15.000, sorry. Maksudnya 15.000 di sini lebih kecil daripada yang tadi. Yang tadi minimal 100.000. Nah, risikonya itu lebih enggak terlalu berisiko. Kalau yang tadi sedang, ini lebih kecil resikonya, low medium ya. Makanya itu lebih kecil. Bang, resikonya apa sih? Kalau kita nemu reksadana, ya sebenarnya sih resikonya masih gedean trading ya guys. Jadi resiko di reksadana itu paling ya penurunan aja. Jadi tuh selama 1 tahun kalau 7% berarti ya nggak sampai 1% lah ya. Jarang banget gue investasi reksadana itu turun sampai 1%, jarang. Malah tuh kebanyakan dia tuh naik. Kalian bisa cek sendiri nih. Nah, ini kan lagi turun nih. Tuh. Jarang banget 1%. Nanti besoknya juga akan naik, lebih naik lagi daripada yang turun. Ibarat kalau turun dia 0,50%, dia bisa naik dalam 1% atau lebih. Intinya jarang banget gue lihat tuh reksadana tuh turun sampai anjlok kayak kripto ya guys. Nah, itu tentang risiko asetnya itu ya gini. Nah, tapi lebih untungin tadi ya. Nah, ini untuk
1 tahun penurunannya itu nggak ada 0% ya. Tapi imbal hasil 1 tahun cuma 2,84%, lebih kecil ya daripada yang tadi lebih besar. Nah itu mungkin dibedainnya di situ dan di modal. Nah banyak sih sebenarnya kalau kalian mau yang lebih besar lagi gimana, bisa juga pakai saham. Cuman saham reksadana saham ini resikonya lebih besar lagi daripada kedua yang tadi gue nabung tuh di sana. Kenapa gue bilang beda ya, karena ini nih, karena dia cuma saham semua, minimal 10.000 saham, tapi beresiko. Tahu sendiri kan saham aslinya aja kalau anjlok parah. Apalagi yang saham ya, memang reksadana saham ini lebih aman daripada saham yang aslinya. Kenapa gue bilang kalau saham aslinya kita cuma bisa ibaratnya BBCA sekarang. BCA berapa sekarang? Sahamnya sekitar 600-an ya, atau 700 apa 700 lebih tuh ya. Gue lupa. Nah, dalam uang 700 lebih itu cuma bisa beli satu lot saham BCA. Nah, beda lagi kalau kita di reksadana saham. Nah, kalau di reksadana saham, taruh di mana nih? Reksadana saham. Kalau kita di reksadana saham ini dengan modal 700, kita bisa dapat beberapa banyak ya reksadana. Terus gue kasih tahu contohnya. Ntar ada Sukort. Nah saham ini nih, lihat nih. Nah jadi kita kalau kalian investasi saham di sini dengan modal 100.000 tuh udah cukup sebenarnya. Nah tapi enggak bakalan diinvestasikan itu di satu platform doang. Ibarat kayak kalau BCA kan 700-an itu cuma BCA doang. Nah kalau ini tuh bisa 5 atau 10 loh, atau banyak lebih malah. Lihat no, kalian dengan modal 100.000 aja kalian bisa ke Astra, Bank BCA, Bank Mandiri. Nah itu mungkin agak lebih amannya tuh kayak gitu. Jadi duit kalian tuh ibaratnya di Astra lagi minus, di Bank BCA lagi naik, nah kalian masih dapat untung. Nah itu kalau reksadana saham lebih aman. Nah jadi kalian tuh tinggal pilih aja, tergantung modal kalian. Kalau kalian mau coba modal kecil juga apa-apa. Ini sih kata gue sih lumayan ya buat sampingan. Selain kalian trading kripto yang marketnya anjlok parah, itu mending kalian tuh separuh tabungin di reksadana mau. Yang paling aman sih reksadana pendapatan tetap ya guys ya. Bukan aman ya, maksudnya resiko apa ya namanya, kalau kalian emang gak mau terlalu turun banget ibaratnya gitu ya, tapi modalnya kecil. Nah tapi untungnya juga kecil yang tadi gue bilang. Cuman kalau kalian nabung di reksadana yang paling besar tadi apa ya, saham satu lagi nih campuran tuh ya, untungnya lebih besar. Lihat nih, gue aja tadi udah dapat berapa tadi, 70.000 ya dalam modal 3 juta doang. Nah itu pun gue nggak pernah ngapa-ngapain atau mantau market atau gue buy sell gitu-gitu, nggak perlu. Gue di sini tuh cuman ya biarin dia jalan sendiri, mengolah sendiri, uang gue dapat keuntungan dari situ juga ya, lumayan lah ya, meskipun nggak seberapa menurut kalian. Cuman ya daripada di BCA masa di tabungan ya, mau di bank manapun itu kan nggak dapat untung. Jadi ketika kalian trading tuh juga ada resikonya. Jadi gue saranin kalau kalian mau investasi itu banyakin di berbagai produk ya. Ibaratnya kalian mau di reksadana, trading kripto, ada lagi peer to peer lending dan lain-lain, itu kalian banyakin ya. Ibaratnya satu kaki kalian yang lagi nggak dapat untung ya, yang dua itu kan dapat untung. Nah jadi itu cara backup dana kalian dengan aman. Nah ini mungkin yang bisa gue jelasin ke kalian ya. Kalau kalian mau cobain bisa dari modal 10.000 ada kok reksadana. Di sini juga ada yang pendapatan tetap. Coba lihat nih, ada 10.000. Wah, ini 1 juta ini. Wah, kalau 1 juta nih, investasi 1 juta kayaknya penghasilannya lebih besar deh. Oh, di obligasi 100%. Nah, nih kalau ini nih dia tuh ke obligasi semua ya. Tapi gue enggak tahu keuntungannya berapa satu hari. Coba kita lihat. Belum lagi minus dikit. Nah, 0,519 ya. Jadi ini yang bisa gue saran ke kalian tinggal pilih aja mau reksadana. Jadi ke reksadana itu kalau kalian mau pilih tuh, pertama lihat modalnya juga. Semakin modal besar biasanya semakin keuntungannya tuh semakin besar juga. Nah kedua, kalian lihat dulu di imbal hasil 1 tahunnya berapa nih. Kalau ini 24% kan per tahun, berarti besar kan daripada yang UAB ya, Bank UAB tadi ya, yang membangun negeri itu sekitar 2,5 berapa persen tuh. Jauh banget ya, jauh berapa kali lipat tuh ya.
Nih makanya gue kalau namun di reksadana ini nih mau ibaratnya keuntungannya tuh lebih besar dibandingkan yang lain, dan modalnya juga ya agak gedean ya, 100.000 kalau yang tadi 15.000, dan dia udah termasuk moderate high ya, risiko sedang. Dan di bank kustodiannya juga ada bank AG apa nih ya, bank penampung, bank mandiri, jadi kalian nggak perlu khawatir karena ini juga udah resmi ya. Kalau kalian mau tanya-tanya, nah udah ada OJK juga, Peluang Grow ini Otoritas Jasa Keuangan, jadi udah diawasi oleh OJK, jadi menurut gua aman ya. Tapi ya kalian kalau mau coba-coba aja juga apa-apa, 10.000 juga ada kok, 15.000 ya. Ibaratnya jangan dialin, jangan semuanya kalian setiap bulan, mau 2 minggu sekali mau nyicil juga apa-apa, itu tergantung dari kalian. Karena nabung reksadana itu emang kebanyakan sih, kalau untuk pemula sih reksadana sih lebih aman daripada trading kripto. Kalian tahu sendiri kan, trading kripto jangan kayak kita beli nih, sejam aja udah turun kalau emang market lagi turun kan, berkurang. Kalau ini mah enggak, dia tiap hari dia terus mendapatkan keuntungan, tiap hari kita dibayar terus ya. Saya lumayan lah buat jajan-jajan ya, beli cendol. Mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian, tips dari gue tentang reksadana, yang mana yang paling besar keuntungannya. Itu dari kalian lihat aja dari sini nih, gue kasih tahu sekali lagi ya. Nih imbal hasil 1 tahun ini nih, dan modalnya nih biasanya sih ya, kalau ininya imbal hasil 1 tahun besar, modalnya juga besar, biasanya itu keuntungannya besar. Tapi kalian juga harus lihat max drawnya 1 tahunnya yang berapa. Nah kalau di 1 tahunnya cuman kurang, ibarat turun 6,8%, tapi kita udah untung 24,4%, kiranya kalian tinggal kurangnya 24,4% dikurang 6,8, sisa berapa? Masih untung sekitar 20% kita. Ya lumayan dong guys, kita masih untung. Jadi kalian lebih jeli gitu, lebih hitung-hitungannya lebih tahu gitu. Oh iya, kalau tahun kemarin nih turunnya segini nih, tapi profitnya segini, oh berarti gue masih untung dong, masih lumayan. Nah itu ibaratnya. Nah mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Gak ada lagi sih yang bisa gue kasih tahu ke kalian, mungkin itu aja tentang reksadana. Juga kalau kalian masih belum paham, tonton dari pertamanya aja, ada di playlist di situ ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan yang masih nggak ngerti, kalian bisa tanya di kolom komentar videonya, atau bisa juga DM IG gue Hendy GV, di linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja ya. Oke, dan sampai jumpa di next video.